Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwu'i waridatil ahwal. Tanawwa'at, bermacam-macam, apa ajnasul a'mali, piro-piro jenis, jam'u jinsin, piro-piro amal, yakni jenisnya amal itu bermacam-macam, bitanawwu'i waridatil akhwali, sebab macem-macemi, alba sababiyah, sebab macem-macemi piro-piro sing teko, waridat piro-piro sing teko, piro-piro kondisi, piro-piro sing teko, piro-piro kondisi atau keadaan. Apa yang disebut dengan akhwal? Akhwal itu ialah, saya baca dalam syarah hikam karya Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti di jilid 1 halaman 136, 137, 138, 142, 143, 144. Beliau menjelaskan bahwa akhwal ialah jamak dari kata hal, keadaan atau kondisi-kondisi yang dialami manusia, tapi kemudian kondisi itu dilewati oleh manusia. Maksudnya sementara. Jadi hal itu kondisi sementara. Nah, hal itu kondisi sementara yang dialami manusia, itulah yang mendorong munculnya amal-amal manusia. Misalnya, kondisi takut kepada Allah, berarti, nah, kondisi takut kepada Allah, ini orang ingatnya siksa Allah. Dengan kondisi takut kepada Allah, maka dia tidak membaca alhamdulillah sebanyak-banyaknya, tetapi banyak membaca astaghfirullah wa atubu ilaih, amal yang muncul. Karena dikuasai oleh kondisi rasa takut kepada Allah, maka doa yang dibaca semacam Rabbana dzolamna anfusana, diri kami zalim. Semacam alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh diri kami zalim. Rabbi inni dzolamtu nafsi,
kami mendolimi diri kami sendiri. Semacam itu, amal yang keluar. Kondisi ingat ampunan Allah, kondisi ingat Allah memberi nikmat, maka yang muncul amalnya adalah banyak alhamdulillahnya daripada istighfarnya. Jadi amal manusia itu muncul karena kondisi-kondisi yang dialami berbeda-beda. Akhwal itu menurut Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kondisi manusia dibagi menjadi dua. Satu, akhwal nafsiyah, kondisi pribadi manusia. Kondisi pribadi, yakni tidak ada hubungan dengan orang lain. Nafsiyah, individu, pribadi. Yang dimaksudkan dengan kondisi pribadi adalah perasaan-perasaan yang ada di dalam diri manusia sebagai hasil dari angan-angan sebagian sifat Allah, sebagian nama Allah. Misalnya, orang banyak mengingat nama Allah Rahman, Maha Kasih Sayang. Maka dia jarang bersedih. Lebih banyak gembira. Lebih banyak gembira, maka perilaku amal yang keluar, dia baca Quran bisa fresh, sholat duhanya bisa tenang, fresh, semangatnya menghadiri undangan-undangan dia tenang. Amalnya begitu, karena dia lebih banyak mengingat kasih sayang Allah Rahman. Tapi kalau dia ingatnya itu Allah Muntaqim, Maha menyiksa, maka dia takut keluar rumah. Amalnya banyak, amal apa? Di rumah uslah, di rumah istighfar. Karena dia banyak mengingat Muntaqimnya Allah, Maha menyiksa. Nah, ini namanya kondisi pribadi, akhwal nafsiyah. Tidak ada kaitan dengan orang lain. Yang kedua adalah akhwal ijtimaiyah, kondisi-kondisi sosial, yakni kondisi manusia yang berhubungan dengan orang lain. Namanya akhwal ijtimaiyah, kondisi-kondisi sosial. Lebih memahami Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau memberikan contoh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini ketika beliau wukuf di Arafah, orang itu kalau wukuf di Arafah pada 9 Dzulhijjah, itu amalnya apa? Amal doa. Semangat, roja, berharap kepada Allah, ampunan Allah, rahmatnya Allah, karunia Allah. Tetapi Fudail bin Iyad ini dari sekian banyak orang haji, Fudail bin Iyad ini diam. Tidak sibuk berdoa, tidak sibuk berzikir, tidak sibuk membaca wirid. Bahkan disebutkan di sini illa annahu wada'a yadahu ala khaddih, beliau hanya begini, melamun. Selama wukuf di Arafah tidak melakukan amalan-amalan doa. Sementara orang lain karena tahu Arafah itu tempat terkabulnya doa, maka membaca doa sebanyak-banyaknya. Karena apa? Kondisi akhwalnya manusia mengingat Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang, maka berdoa sebanyak-banyaknya.
Tapi beda dengan Fudail bin Iyad, dia begini. Wada'a yadahul yumna ala khaddih wa ta'ta'a ra'sah, begini, menundukkan kepala, yabki khafiyan, menangis dengan pelan. Kenapa demikian? Dia setelah selesai wukuf Arafah, beliau mengangkat kepalanya ke arah langit sambil mengatakan, wa saw'atah, wahai kejahatanku. Karena apa? Fudail bin Iyad mengingat masa lalunya. Jadi beliau dikuasai oleh rasa takut selama wukuf di Arafah. Akhwalnya, kondisi batinnya dikuasai rasa takut kepada Allah. Kenapa? Ada catatan apa dalam hidupnya Fudail bin Iyad? Saya baca di dalam kitab Tahdhibut Tahdhib. Ini kitab ringkasan dari Tahdhibul Kamal lil Mizzi. Di sini ada kitab Tahdhibul Kamal lil Mizzi, diringkas oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, Tahdhibut Tahdhib. Bukan Tahdhibul Asma' wal Lughah, itu karya An-Nawawi. Ya. Nah, di dalam kitab Tahdhibut Tahdhib jilid 8, saya baca di halaman 265 bahwa Fudail bin Iyad itu dulunya adalah begal, yaqta'ut thariq. Suatu ketika dia sedang jatuh cinta dengan seorang gadis. Dia memanjat dinding, ngintip gadis yang dia cintai. Yartakil judran, dia naik ke dinding-dinding, ilaiha, untuk melihat gadis tersebut. Idsami'a taliyan yatlu, ketika sedang naik di atas dinding untuk ngintip gadis yang dia cintai, dia mendengar ada orang baca Quran, surat Al-Hadid ayat 16. Alam yakni lilladina amanu an tahsya'a qulubuhum li zikrillah. Apakah belum datang waktunya? Apakah belum datang saatnya? Apakah tidak sekarang ini? Alam yakni dari kata al-ana, lilladina amanu, bagi orang-orang yang beriman, ang tahsya'a qulubuhum li zikrillah, supaya hatinya khusyuk mengingat Allah. Ini saatnya hati itu khusyuk mengingat Allah. Begitu mendengar bacaan ayat Quran ini, beliau langsung, iya wahai Tuhan kami. Maka beliau pulang. Beliau pulang, dan pada akhirnya beliau ini bertobat. Bertobat, dan tobatnya itu diwujudkan beliau berdomisili dekat dengan Masjidil Haram supaya banyak beribadah. Kata beliau Fudail bin Iyad, waja'altu taubati mujawaratal baitil haram, dan aku jadikan taubatku itu berupa mujawarah, bertetangga, dekat dengan al-baitil haram, yakni Masjidil Haram, Ka'bah, yakni Ka'bah, supaya banyak ibadah. Nah, karena beliau punya masa lalu seperti itu, maka ketika wukuf di Arafah, amalnya tidak muncul berupa doa-doa, bukan. Karena kondisi pribadi beliau takut, ingat dengan masa lalunya, begal, perampok. Meskipun beliau doa, maka timbul rasa malu. Rasa malu ini kondisi. Kondisi ini memunculkan amal. Apa amalnya? Beliau malamun, terdiam sambil meletakkan tangan kanan di pipinya, menundukkan kepala, mengingat dosa-dosanya, tidak baca apa-apa. Jadi kondisi memunculkan amal. Kemudian Muhammad Said Ramadan Al-Buti menyontohkan lagi kondisi-kondisi manusia yang memunculkan perbuatan manusia, memunculkan amal. Kasusnya Sari As-Sakoti. Mohon maaf, jangan dibaca As-Sikti ya, ini salah.
Sari As-Sakoti. As-Sakoti itu nisbat pada apa? Orang yang kerjanya mencari barang-barang yang sudah dibuang, barang rosokan, barang sampah. Orang yang mengambil masakoto minal asya ad-dani'ah, mengambil barang-barang yang sudah jatuh, sudah nggak diperlukan, sudah dianggap sampah, digais oleh orang itu, kemudian dimanfaatkan untuk mencari nafkah, yakni kalau sekarang ini pemulung. Nah itu as-sakoti, orang yang kerjanya itu pemulung. Sari as-sakoti, mengambil barang-barang yang jatuh. Jangan dibaca sikti. Kalau sikti itu kan bayi keluron. Sikti itu siktun, bayi keluron. As-sakoti ya. Beliau Sari as-sakoti di sini disebutkan beliau pernah suatu ketika di kota Baghdad terjadi kebakaran. Banyak tempat-tempat yang terbakar. Miliknya umat Islam banyak yang terbakar. Tokonya beliau, Sari as-Sakoti, tidak terbakar. Begitu beliau mendengar informasi kalau tokonya tidak terbakar, beliau senang. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini bagi beliau disesali, bukan menyesali kalimat alhamdulillah, menyesali kenapa dia hanya senang-senang sendiri di atas ketika orang-orang muslim yang lain terbakar aset-asetnya. Karena yang toko beliau yang tidak terbakar, beliau alhamdulillah. Tapi beliau menyadari kalau ini terdengar bagi orang yang terbakar tokonya, alangkah sedihnya. Kita gembira sendiri saat yang lain bersedih. Maka beliau ini merasa mencederai orang lain. Nah, ini beliau sesali. Setelah beliau sesali, beliau akibat membaca itu, alhamdulillah, di saat orang muslim yang lain mendapatkan musibah, terbakar aset-asetnya, beliau akhirnya membaca astaghfirullah, astaghfirullah sampai 30 tahun. Pada waktu itu sudah 30 tahun astaghfirullah, astaghfirullah itu dibaca terus. Mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Kenapa dulu kok saya alhamdulillah sendiri, di saat yang lain sedih, asetnya terbakar. Nah, ini kondisi apa? Beliau iba. Nah, kondisi kan? Kondisi beliau empati, merasakan kesedihan orang lain, maka beliau menyesali kok baca alhamdulillah sendiri, seolah-olah senang-senang sendiri. Akhirnya beliau muncul amalnya yang keluar, yaitu istighfar sampai berpuluh-puluh tahun. Kemudian tentang akhwal ijtimaiyah, kondisi-kondisi manusia yang bersifat kemasyarakatan, digambarkan oleh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ketika orang sendirian masih bujang, dia bisa memfokuskan diri untuk ibadah yang bersifat pribadi. Tetapi ketika dia sudah berkeluarga, punya istri, punya anak, maka kondisi ini berubah. Nah, karena kondisi berubah, maka dia harus memandang bekerja untuk mencukupi keluarga adalah taqarrub ilallah, min ahamil qurbat, di antara mendekatkan diri kepada Allah yang terpenting. Kemudian wal julus ma'hum, duduk-duduk bersama keluarga, indama ya'udu min wadhifatih, ketika suami ini pulang, ketika dia pulang dari bekerja, dari tugasnya rutin, au syu'unihi, pulang dari urusan-urusannya, litahabbub bil inas, supaya
merasakan cinta kasih dengan keluarga, wal inas, dan menghibur keluarga. Ini bagian termasuk dari taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian wal amal fis suq, bekerja di pasar, lil kadhi ad-dunyawi, dengan karena jeripayah urusan duniawi, ini juga minal ibadat wa ta'at, termasuk ibadah dan taat. Kemudian menetapi diri untuk mendidik anak-anaknya dan menjalankan anak-anaknya di jalan-jalan yang hidayah dan baik, di jalan-jalan hidayah dan baik, kebaikan ukhrawi dan duniawi, ini termasuk amal taat. Nah, ini kondisinya ketika dulu dia ibadah untuk sendirian karena dia masih bujang. Tapi karena dia sudah berkeluarga, maka pemahaman ibadah itu berbeda dengan ketika dia masih bujang. Kalau dia bujang, ibadah pribadi sebanyak-banyaknya, semaksimalnya. Begitu berkeluarga, maka persepsi tentang ibadah berbeda. Mencari rezeki ibadah, mengasuh anak ibadah, mengantarkan anak madrasah ibadah, membimbing anak ke ngaji ibadah, dan sebagainya. Nah, ini namanya sosial, karena dia sudah bersosial, punya anak, punya istri, punya keluarga. Kemudian bagi orang yang kerja, digambarkan oleh Said Ramadan Al-Buti. Dia pada waktu dikumandangkan azan sholat, kemudian dia sholat. Dia panjang-panjangkan sholatnya di masjid itu. Panjang-panjangkan. Baca Quran, baca sholawat nariyah, baca doa ini, baca wirid ini. Kemudian mengganggu kewajiban kerjanya. Ini tidak boleh. Dia kira dia di masjid mendekatkan diri kepada Allah, padahal dia itu bekerja di kantor, guru, tukang batu, tukang kayu, tukang cat, sopir. Dia lama-lama di masjid, panjang di masjid. Nah, dia kira ini mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kata Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ma'annan shighalahu bidalik innama huwa fi haqqihi ma'siyah. Justru menjadi maksiat itu. Kesibukan orang ini di masjid berlama-lama, tujuannya litasyahul wa takasul, untuk menyibukkan diri di masjid dan malas-malasan melanjutkan kerjanya. Itu kata beliau maksiyah, tastaujibul wizra, maksiat yang berhak mendapatkan dosa. Karena apa? Karena dia punya kewajiban waktu yang bertanggung jawab dengan orang lain, yang disebut dengan akhwal ijtimaiyah, kondisi kemasyarakatan, kondisi sosial. Maka ibadahnya bukan di masjid berlama-lama, tapi dia tetap sholat, tapi bersegera untuk melanjutkan kerjanya, karena itu juga ibadah, tanggung jawab dengan orang lain. Jadi kondisi itu, kondisi manusia akan berubah. Apa ibadah yang keluar, apa yang muncul, apa amal yang muncul. Nah, saya buktikan lagi dengan satu kasus. Ada satu kitab, Mawsu'ah Hikam wa Mawa'id Al-Imam Ghazali. Mawsu'atu Hikami wa Mawa'idil Imami Al-Ghazali fi Ihya'i Ulumiddin. Ini sebuah kitab baru, bagus sekali kitab ini, ensiklopedi khusus hikmah dan mau'idhahnya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumiddin yang 4 jilid.
yang 4 jilid atau Darul Minhaj 9 jilid, tapi dikumpulkan khusus dalam bentuk kamus. Namanya Muhammad As-Saleh As-Sawi yang mengumpulkan. Ini kitab baru. Ini cetakan pertama. Saya bawa ini cetakan pertama. Darul Kutub Al-Ilmiyah. Bagus sekali. Maksudnya mempermudah kita untuk mencari hikmah-hikmah dan mau'idhah Imam Ghazali di dalam kitab Ihya'u Ulumuddin. Seperti kamus kitab ini ya. Kamus Ihya ya. Tapi kamus untuk mencari hikmah-hikmah dan mau'idhah Imam Ghazali. Saya baca di halaman 287 diceritakan, ini menarik sekali, diceritakan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini ya'malu fi haitin bitin, mengerjakan di perkebunan dengan tanah liat, yakni kalau orang sekarang tukang batu, ya, tukang batu lah, yang berhubungan dengan lumpur, berhubungan dengan tanah. Suatu ketika beliau bekerja, disuguhi sama yang membayar, sama yang memperkerjakan. Beliau disuguhi roti. Ketika disuguhi roti, datanglah sekelompok orang kaum mendatangi beliau. Oleh beliau dibiarkan, tidak ditawari makan rotinya bersama-sama, enggak. Beliau makan roti sendiri. Padahal ada teman-temannya datang, kaum lah, ada kaum datang, tapi beliau tidak nawari makan, apalagi mengasih makan. Orang-orang heran karena Nabi Zakaria itu terkenal dermawan dan zuhud di duniawi, zuhud dunia. Nah, kenapa kok dimakan sendiri? Kata beliau menjawab dengan keheranan mereka. Beliau jawab, saya ini bekerja mendapatkan upah. Dan mereka menyuguhi saya roti supaya tubuh saya, fisik saya, badan saya bisa kuat kerja. Saya dikasih makan roti. Kalau kalian ikut makan bersama saya, falau akaltum ma'i lam yakfikum wa lam yakfini. Makanan itu tidak cukup bagi kalian dan tidak cukup bagi saya. Wa dha'uftu an amalihim, dan saya akan lemah, tidak bisa mengerjakan dengan baik karena saya lemah, lemes, kurang makan. Maka roti itu saya habiskan sendiri, tidak nawari orang, supaya saya kerjanya kuat. Supaya saya kerjanya kuat. Nah, berarti kan pola pikirnya lain. Beliau tidak amal memberi orang, tidak amal bersodakoh, karena beliau berpikir dimakan sendiri, perasaan kondisi tanggung jawab dengan amanah. Di dalam hati beliau ada kondisi ingin tanggung jawab sebagai amanah pekerja, supaya kerja dengan baik. Maka makanan itu dihabiskan sendiri, tidak nawari orang lain. Nah, ini orang yang tahu batin dengan cahaya Allah. Tahu batin dengan cahaya Allah. Luar biasa Nabi Zakaria alaihissalam. Sebagai penutup, contoh kondisi memunculkan amal, saya baca di dalam kitab Ustul Ghabah. Ustul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah, karya Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Jazari Ibnul Asir. Beliau mengutip sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang sahabat bernama Zaid bin Muhalhil bin Zaid bin Munhib.
Dulunya sahabat ini terkenal dengan Zaidul Khail, Zaid kuda. Oleh Nabi diganti Zaidul Khair, Zaid kebaikan. Asalnya Zaidul Khail, kata Nabi diganti Zaidul Khair. Orang ini, Zaidul Khail ini, tercatat di dalam kitab Ustul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah dengan nomor sahabat 1878. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasul, saya bertanya kepadamu tentang tanda-tanda Allah. Siapa orang yang dikehendaki, fiman yuridu, dan tanda-tanda Allah, fiman la yuridu, siapa orang yang tidak dikehendaki Allah. Siapa orang yang disukai Allah dan siapa orang yang tidak disukai Allah. Saya bertanya, ya Rasulullah, fiman yuridu, fiman la yuridu. Kemudian Nabi bertanya, kaifa asbahta? Kalau pagi-pagi bagaimana kamu? Zaidul Khail, yang dulunya Zaidul Khail. Beliau menjawab, sahabat bernama Zaid ini menjawab, kalau pagi ya Rasulullah, kalau setiap pagi, asbahtu uhibbul khaira wa ahlah. Setiap pagi aku senang kebaikan dan senang orang yang baik. Orang yang ahli kebaikan. Wa man ya'malu bih, dan senang orang yang melakukan kebaikan. Jawabannya begitu. Yang kedua, apabila aku bisa melakukan kebaikan itu, maka niscaya aku mendapatkan pahala dengan pahala kebaikan itu. Tapi kalau luput di antara kebaikan itu, belum aku lakukan, hazintu alaih, aku sedih karena belum bisa melakukan kebaikan itu. Kata Rasulullah SAW, hadihi alamatullah fi man yurid. Inilah tanda Allah mengenai orang yang dikehendaki Allah, orang yang disukai Allah, orang yang dicintai Allah. Dan sebaliknya, orang yang tidak dicintai Allah, berarti apa sebaliknya? Senang keburukan, dan senang orang yang ahli keburukan, dan senang orang yang mengamalkan keburukan. Nah, ini kebalikannya begitu kan? Orang yang tidak dikehendaki Allah, yakni dibenci oleh Allah. Artinya Zaid bin Khail ini punya pikiran tiap pagi, kondisinya pokoknya ingin berusaha, senang kebaikan, senang orang-orang yang ahli kebaikan, senang orang-orang yang melakukan kebaikan. Maka akhwal kita, baik akhwal nafsiyah, kondisi pribadi, akhwal istimaiyah, kondisi yang berhubungan dengan orang lain, bawalah pada kebaikan. Sampai akhirnya Zaid bin Khail ini yang seorang penyair yang hebat, beliau ini setelah pulang bertemu dengan Rasulullah SAW tadi, beliau kena penyakit demam. Sampai pada keluarganya, beliau meninggal dunia. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.